Halo cuy, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kalian tahu game The Last of Us? Itu loh, game survival tentang wabah zombie. Jadi kali ini kita akan merangkum series adaptasi game tersebut yang berjudul The Last of Us yang dirilis pada tahun 2023 ini. Series ini statusnya masih ongoing, jadi setiap episode akan diupload sekali seminggu, sehingga saya akan mengupload alur ceritanya sekali seminggu juga. Kali ini kita akan membahas episode satunya terlebih dahulu, dan langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Berawal pada tahun 1968, diperlihatkan sebuah acara talk show televisi yang mengundang dua orang ilmuwan, salah satunya bernama Dr. Newman, yang menjelaskan penemuannya bahwa ada sebuah ancaman mengerikan dari jamur. Not bacteria, not viruses, so fungus. Jamur-jamur ini berpotensi menjangkiti makhluk hidup, dan di saat ini sudah ada jenis jamur yang menginfeksi masuk ke dalam tubuh semut yang membuat semut itu berhalusinasi sehingga jamur mengambil alih pikiran semut tersebut. Thus, bending the ant's mind to its will travels through its circulatory system to the ant's brain. Jamur memakan tubuh semut dan menggantikannya dengan tubuh jamur itu sendiri. Namun jamur tak membiarkan semut itu mati. Replacing the ant's flesh with its own. Dokter yang di samping tak setuju dengan pendapat Dr. Newman karena jamur tidak bisa menginfeksi manusia. Namun Dr. Newman menjelaskan jika suatu saat nanti kondisi bumi menjadi sedikit hangat dan itu bisa membuat jamur menginfeksi manusia sehingga dapat mengubah manusia itu menjadi semacam zombie. Billions of puppets with poisoned minds. Any one of them could become capable of burrowing into our brain. So if that happens, we lose. Scene berpindah ke tahun 2003, di mana saat itu kita akan berfokus kepada seorang ayah dan anak bernama Joel dan anaknya yang bernama Sarah yang hidup bahagia damai di daerah Texas, Amerika Serikat. Vitamin C. It's gonna make you birthday pancakes. I swear. Saat makan datanglah Tommy, adiknya si Joel, dan juga pamannya si Sarah. Dan mereka berdua ini bekerja sebagai buruh bangunan yang di malam itu mereka harus bekerja lembur. Di radio ada sebuah kejadian yang terjadi di Jakarta yang kita tidak mengetahui apa itu. Doesn't ring a bell. It's definitely a country, maybe part of Asia. Being a country, and in fact, it's the capital of Indonesia. Sebelum berangkat sekolah, Sarah mengambil uang si Joel guna memperbaiki jam milik Joel, sebab hari ini adalah ulang tahun Joel. Di sana mereka juga memiliki tetangga, kita panggil saja keluarga Endler, yang mengundang Sarah datang ke rumahnya sehabis pulang sekolah nanti. You know what? We gotta run, but Sarah will be by later. Seusai sekolah, Sarah pergi ke toko jam untuk memperbaiki jam ayahnya. Namun setelah jam itu selesai diperbaiki, Sarah disuruh untuk cepat-cepat pergi pulang dan toko jam itu tiba-tiba tutup. Sarah mampir dulu ke rumah keluarga Andler yang di sana awalnya juga terlihat baik-baik saja. Be right there. Ya, terlihat si nenek yang berperilaku aneh, namun Sarah tak melihatnya dan segera Sarah ingin pulang karena takut ayahnya bentar lagi pulang ke rumah. Benar saja, bahkan anjing ini merasakan ada yang aneh dengan nenek tersebut. Dan di luar banyak sekali pesawat tempur yang melesat di udara, padahal biasanya pesawat tidak melewati daerah tersebut. Joel pun pulang dan ia meminta maaf karena pulang larut malam. Sarah baik-baik saja dan memberikan Joel jam yang telah diperbaikinya tadi sebagai hadiah ulang tahun. Fix it for you. Where'd you get the money for this? Drugs. Mereka pun menonton sebuah DVD film hingga Sarah tertidur. Namun Joel mendapatkan telepon dari Tommy kalau ia kini berada di penjara karena telah memukul seseorang di bar, sehingga Tommy meminta Joel mengeluarkannya dari penjara. Please. Damn it, Tommy. I'm sorry. Di jam 2 malam, Sarah terbangun mendengar suara pesawat militer yang terus saja mengudara dan ia bingung mengapa Joel tidak ada di rumah. Dad?
Saat membuka TV, ia malah menemukan saluran TV yang diambil alih oleh pemerintah yang menyuruh agar seluruh warga jangan ada yang keluar dari rumah. Dan setelah itu, si anjing si nenek tiba-tiba terlihat sangat ketakutan. Easy, Mercy. Saat ingin mengembalikan anjing itu ke rumah si nenek, anjing tersebut memberontak sehingga Sarah memberanikan diri memeriksa rumah keluarga Adler tersebut. Mrs. Adler? Mrs. Adler? Ya, ia menemukan si nenek yang menggigit seluruh keluarga dan terlihat nenek itu telah ditumbuhi oleh jamur. Untungnya Joel datang tepat waktu, namun si nenek tetap mengejar mereka sehingga Joel terpaksa memukulnya. Denise, get back inside the house! You lock your doors now! Let's go, come on. Get in. Joel menjelaskan kalau sepertinya ini adalah wabah virus yang mengubah orang menjadi zombie dan yang terkena gigitannya akan berubah menjadi zombie juga. God. It's Jimmy's place. Tommy berkata kalau wabah ini berasal dari kota dan Sarah teringat kalau keluarga Adler barusan datang dari kota membawa si nenek berobat. Keep driving. We can put you in the bag. Saat ingin pergi, ternyata sudah banyak sekali orang yang juga ingin meninggalkan daerah tersebut sehingga mereka mengambil jalan memutar yang sialnya lagi. Di jalan sebelah barat terdapat banyak tentara militer sehingga mereka harus pergi ke daerah utara. Tommy, come on! The highway on the other side of the blockade. Then we're out. No, Mexico. Just far as we can. Mereka terpaksa melewati sebuah kota dan terlihat kota tersebut ternyata sedang chaos dan banyak manusia berkeliaran di jalanan. Tommy, go faster! Shit! Move. Dad? Saat terbangun, Joel dan Tommy baik-baik saja, namun tidak dengan Sarah yang pergelangan kakinya patah sehingga pasti akan menjadi beban saja. Get off the street! Tommy dan Joel berpisah karena mobil tersebut dan mereka janjian akan bertemu di dekat sungai. Ya, banyak manusia yang sudah berubah menjadi zombie dan Joel berusaha melarikan diri dari kejaran zombie tersebut. Untungnya ada seorang tentara militer menembaki zombie itu dan Joel berkata kalau mereka tidak terjangkit jamur itu, namun si tentara melaporkan hal ini ke markas dan karena markas militer takut kalau mereka terjangkit, si tentara disuruh untuk menembak mati Joel dan Sarah. We are not safe! I'm sorry. Please don't. Untungnya Tommy tiba tepat waktu dan Joel juga masih selamat, namun tidak dengan Sarah yang terkena tembakan dan tak tertolong lagi. 20 tahun kemudian alias tahun 2023 di Boston, kita diperlihatkan seorang anak yang berjalan dengan lemas menuju ke tempat karantina. Si anak dibawa masuk ke tempat itu dan pihak militer segera memeriksa anak tersebut. Namun si anak ternyata terjangkit jamur tersebut sehingga ia disuntikkan sesuatu. Di sisi lain kita akan melihat warga sipil yang bekerja membuang mayat orang-orang yang terjangkit. Yang salah satunya ternyata ada si Joel dan juga temannya yang bernama Tess. Dan mereka berdua rela melakukan apa saja demi mendapatkan uang, termasuk membuang jasad anak yang disuntik tadi. Saat ini Amerika dikuasai oleh satuan militer bernama Federa dan Joel rela melakukan apa saja untuk mendapatkan uang termasuk menjadi seorang penyelundup barang. Barang siapa yang melewati zona karantina mereka akan langsung dieksekusi mati. Yang setelah itu Joel bertemu dengan seorang pasukan, kita panggil saja si Sumbul, yang membeli narkoboy dari Joel.
Oxy? Hydro. Joel juga bekerja sama dengan si Sumbul mengenai kendaraan karena di masa kini kendaraan sangat sulit didapat, apalagi aki kendaraan tersebut sangatlah langka. Those trucks are shit heaped for a reason. How we doing with the vehicle? All set? Deal. Sumbul juga menyuruh Joel agar berhati-hati karena beberapa malam ini pihak organisasi pemberontak bernama Firefly sedang gencar-gencarnya melakukan serangan ke pasukan militer. Stay safe. Di sisi lain, ternyata Tess dijebak oleh sesama penyelundup bernama Robert karena Robert diam-diam menipu Tess dan mencuri aki mobil milik Tess juga dan menjualnya ke orang lain. How about we just let it go? Namun karena tak bisa apa-apa, Tess hanya bisa mencari jalan damai dan akhirnya Robert pun setuju. Namun tiba-tiba... Ya, tempat tersebut terkena granat pertempuran antara Firefly dan juga pihak militer dan sialnya Tess ditangkap oleh pasukan militer. Kita beralih kepada seorang anak bernama Ellie yang ditahan oleh organisasi Firefly yang ternyata Ellie ini berasal dari akademi militer. People are gonna come looking for me. People from Fedra, you hear me? Joel mendatangi seorang informan yang memiliki alat komunikasi guna mencari keberadaan Tommy yang menghilang. Namun si informan mengabarkan kalau Tommy tak membalas pesan yang dikirimkan oleh Joel 3 minggu yang lalu. If Tommy responded, we'd know. Karena khawatir dengan Tommy, Joel bertanya kepada si informan di mana menara persembunyian Tommy berada. Namun si informan memperingati bahwa di luar wilayah karantina, banyak sekali hal-hal berbahaya, mulai dari zombie, bandit, dan lain-lain. Q-bar 4, but I don't know exactly what... Sesampainya di rumah, Joel mengambil barang-barang lamanya yang berada di bawah kolong dan sambil mabuk, ia mencari tempat yang dibilang si informan tadi di peta tersebut. Di pagi hari, Tess sudah berada di sana dan Joel terkejut melihat Tess mukanya sudah bonyok. Tess menjelaskan kalau tadi malam ia berada di penjara militer. Namun sebelum itu, Tess juga menjelaskan kalau Robert telah mencuri aki milik mereka dan menjualnya ke orang lain. He sold that battery to someone else. Joel sangat membutuhkan aki tersebut sehingga mereka harus mendapatkannya kembali dan juga sekalian menghajar si Robert yang kurang ajar itu. Well, where is he? Don't know. Who'd he sell it to? Don't know. Dan ini adalah Marlin. Ia adalah ketua organisasi Firefly cabang Boston yang ia menjelaskan kepada anggotanya yang bernama Kim ini kalau kini misi mereka hanyalah mengalihkan perhatian para militer karena malam ini seluruh anggota Firefly akan berkumpul di gedung ini dan akan meninggalkan Boston sambil membawa Ellie si gadis yang tadi. Get her where she needs to go. Whatever you need. Whatever it takes. Setelah mendapatkan informasi keberadaan Robert yang akan bertransaksi di dalam gedung berlabel merah nanti sore, Joe dan Tess segera menyiapkan rencana untuk membalas dendam kepada Robert. Di sisi lain, Marlin menemui Ellie dan terungkaplah yang menempatkan Ellie ke sekolah akademi militer adalah Marlin. They didn't put you there. I did. Namun Marlin bukanlah ibunya Ellie, melainkan Ellie ini adalah anak dari temannya Marlin. Alasan Marlin meletakkan Ellie ke akademi militer adalah karena tempat itu adalah tempat yang paling aman bagi anak kecil. Terrorist? Was Riley a terrorist? Terungkaplah seperti cerita di gamenya, Ellie memiliki teman di akademi bernama Riley yang mati karena digigit oleh zombie. Ellie adalah aset berharga bagi organisasi Firefly karena Ellie ini dulunya digigit oleh zombie. Namun autoimun Ellie bisa menahan jamur itu dan kini Ellie adalah satu-satunya harapan umat manusia agar bisa selamat dari wabah jamur ini. Jamur. Di sisi lain, Joel dan Tess memasuki terowongan bawah tanah guna mencapai apartemen tempat Robert melakukan transaksi. Di sana terdapat mayat yang sudah berubah menjadi jamur seutuhnya dan setelah itu mereka naik ke dalam apartemen tersebut. Namun yang aneh adalah terdapat sebuah darah yang mengucur. Tess.
Ya, si Robert ternyata sudah meningsoy karena baku tembak yang ternyata Robert baku tembak dengan Marlin dan pasukannya. Ternyata Robert ingin menjual aki itu kepada Marlin, namun karena akinya burik, Marlin menolaknya sehingga terjadi baku tembak. I mean, war must be going pretty shitty for you to be buying from scumbags like him. So this is who Robert screwed us over with? Alasan Tommy pergi ternyata juga adalah karena Marlin dan organisasi Firefly-nya, dan setelah itu, karena tak ada jalan lain yang aman, Marlin akan menyewa Joel untuk menyelundupkan Ellie ke markas pusat organisasi Firefly. You're gonna do it. The I'm hell not we going are. with them. Let me take her. Pakatannya adalah jika Joel dan Tess berhasil membawa Ellie ke tempat itu, Marlin akan membayar mereka apapun yang mereka minta, mulai dari truk, aki, persenjataan, dan lain-lain. But before we hand her over, they give us everything that we want. We'll get her to your crew at the State House. Not, we kill her there and then. Deal. Really? Don't fuck this up. Joel dan Tess membawa Ellie terlebih dahulu ke rumah mereka, yang di sana Joel akan menjaga Ellie terlebih dahulu, sedangkan Tess mencari jalan yang aman untuk keluar dari wilayah karantina. Joel dan Ellie hanya bisa menunggu sampai Tess kembali, dan saat bangun tidur, Joe menanyakan mengapa Ellie sangatlah berharga bagi Marlin, dan Ellie hanya bisa menjawab kalau ia tak bisa memberitahunya. So what's the deal with you anyway? You some kind of bigwig's daughter or something? Maybe a year. What's it matter? But you know where to go. Listen. Setelah Tess kembali, mereka segera menyusup keluar dari jalur yang telah diselidiki oleh Tess tadi. Dengan hati-hati, mereka melewati berbagai rintangan yang ada guna mencapai mobil untuk pergi. What the hell? Ya, ternyata itu adalah si Sumbul yang sedang nguyuh, dan karena terpaksa, Sumbul harus menangkap mereka sesuai protokol militer. Unauthorized exit. I'll hang you for that. Really, man? Yep. Doing this by the book in mind. Ya, Ellie tiba-tiba menusuk si Sumbul, dan karena itu si Sumbul menjadi emosi sehingga menodongkan senjata ke arah mereka. Joel teringat dengan tentara yang telah membunuh anaknya, sehingga Joel memukul si Sumbul hingga tewas saat itu juga. Setelah itu, Tess mengetahui kalau Ellie telah tergigit oleh zombie. Namun Ellie berkata ia sudah 3 hari terkena gigitan itu, yang normalnya manusia biasa sudah berubah menjadi zombie setelah 1 hari kena gigit. Joel, we gotta move. We gotta move, Joel! Mereka pun segera pergi dari tempat itu sebelum pihak militer mengetahui, dan episode 1 pun berakhir. Oke guys, untuk episode 2-nya akan tayang minggu depan. Jadi yang sabar ya guys ya, karena saya juga gak sabar menunggunya. Sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan silahkan tulis di kolom komentar. Saya Mario, pamit undur diri dan goodbye. Ewer